Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah yang dengan kudrah dan iradahnya, dengan hidayah dan inayahnya lah hingga kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati sisa usia kita di dunia ini. Semoga sisa usia ini dibarengi dengan kesehatan lahir dan batin, dan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalah dan sunnah-sunnahnya. Sahabat sejati yang Allah muliakan, mungkin kita sudah hafal dengan sebuah keterangan yang menyatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Keterangan ini dimaknai dengan berbagai macam pemahaman, dengan berbagai makna oleh berbagai orang, yang beberapa diantaranya adalah bahwa rumah yang dianggap surga, rumah yang kita identikan dengan surga adalah rumah yang besar, bertingkat, halamannya luas, rimbun, dan segala kebutuhan ada di dalamnya. Kemudian ada mobil, ada bahkan kolam renang, dan rumah yang mungkin menyerupai istana. Makna dan pemahaman ini boleh jadi benar bahwa rumah megah, halaman luas, bak istana merupakan surga dalam tanda kutip yang akan menjadikan kita betah berlama-lama di dalamnya. Tapi kemegahan rumah yang secara fisik, secara materi seperti itu tidak menjamin 100% bahwa orang yang ada di dalamnya benar-benar merasakan surga di rumahnya. Tidak jarang, bahkan banyak kita dengar berita, bahkan melihat sendiri orang-orang yang tinggal di rumah mewah, rumah bertingkat, justru mengalami depresi, justru mengalami stres, justru mengalami ketakutan. Mereka takut kalau rumahnya kemalingan, mereka takut kalau rumahnya rusak, mereka takut dengan berbagai alasan, meskipun dia sudah tinggal di rumah mewah nan megah, dijaga security, pagarnya tinggi dan tidak bisa terlihat dari luar, tapi tetap saja ada ketakutan yang mereka rasakan dengan berbagai alasan. Dan ini artinya bahwa yang dimaksud baiti jannati bukan semata rumah mewah dan besar secara fisik, tapi pasti ada yang lebih dari itu. Dan inilah yang kemudian dimaknai oleh sebagian orang bahwa rumah yang hakiki, rumah yang bisa menjamin kebahagiaan adalah hati kita. Hati yang lapang merupakan surga. Jadi dapat dimaknai bahwa baiti jannati adalah hati yang lapang adalah surgaku. Kenapa kemudian hati sangat identik dengan rumah, atau kita identikkan dengan rumah, dan siapa yang penghuni hati tersebut? Pikiran kita merupakan salah satu penghuni yang harus kembali ke hati. Pikiran biasanya merupakan aktor atau yang berperan untuk menerima berbagai asupan, berbagai informasi, berbagai stimulus, berbagai hal yang terkait dengan kehidupan yang kita tangkap melalui indera kita.
Apa yang kita lihat kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita dengar kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita diskusikan, apa yang kemudian kita temui dalam keseharian kita, semuanya masuk dalam pikiran kita. Dan ketika semua hal yang kita terima dari luar diri kita itu kemudian kita ampung dan kita biarkan menempati atau mengisi pikiran kita, maka yang terjadi dalam pikiran kita, yang akan terjadi dalam pikiran kita adalah semrawut, karena terlalu banyaknya informasi yang simpang siur, yang belum tentu kebenarannya, yang belum pasti akurasinya, tapi kemudian kita terima dan terima terus. Ini akan menjadikan pikiran kita overloaded, pikiran kita bahkan mungkin jadi hang. Dan ketika itulah harusnya kita segera menyadari bahwa kapasitas otak kita, kapasitas pikiran kita tidak mungkin bisa menampung semua informasi atau permasalahan yang kita terima. Dan saat itulah harusnya kita segera kembali mengalihkan informasi dan berbagai hal yang diterima oleh pikiran kita ke dalam hati kita. Hati kita ini seluas samudra, bahkan lebih luas lagi, sehingga hal apapun yang ada dalam pikiran kita, permasalahan apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, informasi apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, ketika kemudian kita masukkan ke dalam hati, itu akan menjadi netral, seperti halnya lautan yang luas. Ketika laut tersebut menerima air dari berbagai sumber, dari berbagai muara aliran sungai, betapapun air sungai itu kotor, betapapun air sungai itu kemudian berisi limbah, betapapun kemudian air sungai itu berisi bangkai, kotoran dan lain sebagainya, tapi kemudian ketika semua air sungai itu masuk ke dalam lautan, maka setidaknya akan ternetralisir, bangkainya jadi tidak terlalu berbau, sampahnya pun kemudian tidak menjadi bertumpuk, kemudian yang kotor, yang hitam sekalipun menjadi terbias oleh luasnya lautan. Seperti itulah harusnya kita ketika kita menerima berbagai masukan, berbagai hal, berbagai informasi, segera kita alihkan, masukkan ke dalam hati, sehingga kemudian otak kita, pikiran kita tidak dipenuhi oleh sampah-sampah kehidupan, oleh bangkai-bangkai informasi yang tidak berguna, oleh berbagai hal negatif yang mungkin secara langsung atau tidak langsung terdengar atau terlihat oleh kita. Saat itulah ketika hati kitanya lapang, ketika hati kitanya seperti samudra, maka kemudian hati kita menjadi surga, menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Jadi seperti itu konsepnya, bahwa hati kita adalah surga kita, hati kita adalah sumber kebahagiaan kita, dan hati kita lah yang kemudian mampu menetralisir, mampu menjadi obat, menjadi penawar bagi berbagai hal yang memenuhi otak kita. Tentu tidak semua hati mampu melakukan ini, mampu menerima hal ini. Seperti juga kadang ada kita mengalami suatu kondisi di mana hati kita pun sedang tidak nyaman, sementara pikiran pun dipenuhi berbagai hal yang sudah menumpuk. Tapi setidaknya ketika kita menyadari bahwa kita punya hati, maka yakinlah bahwa hati kita akan mampu melakukannya. Analoginya ketika kita jauh setelah bepergian, atau jenuh dari pekerjaan, atau letih dari perjalanan, maka seletih apapun, sejauh apapun, sepenat apapun, kita pasti ingin kembali ke rumah. Mungkin rumah kita saat itu belum rapi, mungkin saat itu rumah kita belum dibersihkan,
tapi yakinlah di rumahlah kita bisa mendapatkan ketenangan. Seperti itu ketika otak kita dipenuhi dengan permasalahan pekerjaan, pikiran kita dipenuhi dengan berbagai permasalahan, pikiran kita kemudian direcoki dengan berbagai hal yang membuat kita penat, maka segera kembalilah ke hati. Mungkin hati kita belum tertata rapi, mungkin hati kita belum terlalu lapang seperti lautan, tapi setidaknya ketika kita sudah mengembalikan ke hati, potensi kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu jauh lebih besar daripada kemudian kita mengendapkan semua permasalahan itu di otak kita, di pikiran kita. Ada lagi analogi yang sangat mudah yang semalam juga saya dapatkan dari pengrasa guru, bahwa sekecil apapun benda yang kita pegang, katakanlah handphone yang mungkin beratnya sekitar 200-300 gram, dalam waktu yang tidak lama mungkin kita bisa memegangnya dengan ringan, terasa ringan. Tapi kemudian ketika handphone itu kita pegang terus menerus, tangan kita terus menerus memegang handphone itu, maka kemudian segera saja jemari kita akan rasa pegal, kemudian terus ke lengan kita, ke pundak kita, dan terus seluruh anggota badan kita, tangan kita akan merasakan keletihan. Seperti itulah juga pikiran kita. Mungkin awalnya permasalahan atau informasi yang masuk ke pikiran kita hanyalah hal-hal sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang kita anggap itu tidak terlalu masalah buat kita. Tapi kemudian ketika hal yang sepele tersebut, permasalahan yang sepele tersebut kita endapkan terus-menerus di dalam pikiran kita, akumulasi waktu yang terus-menerus akan kemudian menjadikan beban bagi pikiran kita selama permasalahan itu tidak dialihkan, tidak dialirkan ke dalam hati. Jadi seperti itu, sebuah analogi yang indah dan sangat bagus, bahwa sekecil apapun, seberat apapun masalah harus segera kita selesaikan, dan salah satu obat penawar penyelesaian itu adalah kembalikan semua hal yang dalam pikiran kita ke hati, konsentrasikan ke hati. Insya Allah ketika permasalahan itu kita alihkan ke hati, maka akan ternetralisir oleh hati. Untuk kemudian tentu kita harus memiliki upaya-upaya untuk melapangkan hati kita, memperluas hati kita, sehingga kemudian hati kita bisa lebih luas dari sekedar satu lautan. Hati kita mungkin bisa menjadi seluas samudra atau bahkan 7 samudra, dan saat itulah hati kita akan menjadi surga kita. Hati kita akan menjadi sumber kebahagiaannya kita yang hakiki, yang tidak bergantung pada banyaknya materi. Hati yang lapang akan menjadikan rumah yang RSSSS, rumah sangat sederhana dengan sedikit semen sehingga susah selonjor sekalipun, ketika hati kita lapang, insya Allah kita akan terasa nyaman di dalamnya. Uang yang mungkin tidak sebanyak orang lain, tapi ketika berada di hati yang lapang, karena pasti akan merasa cukup, karena di dalam kelapangan hati itu ada qanaah. Kemudian juga ketika kita menghadapi berbagai hal yang membuat kita tidak nyaman, yakinlah ketika kita kembalikan ke hati, insya Allah akan ternetralisir, karena di hati yang lapang itu terdapat kesabaran, terdapat rasa syukur, terdapat rasa tawakal, sehingga kemudian apapun yang kita hadapi, apapun yang kita temukan, apapun yang kita alami, ketika kita masukkan ke dalam hati, insya Allah kemudian kita akan dapat mendapatkan solusi, mendapatkan jawabannya. Jadi sekali lagi, kapasitas pikiran kita sangat terbatas untuk bisa menampung semua permasalahan, menampung semua problematika hidup, menampung semua persoalan yang kita hadapi. Karena itulah Allah kemudian memberikan kita hati, sehingga yang Allah fungsikan hati itu untuk menjadi wadah yang menampung berbagai persoalan, sekaligus memberi jawaban dan penawarnya. Karena ke dalam hatilah Allah akan memberikan petunjuk, akan memberikan isyarah, akan memberikan khatir untuk bagi kita untuk menjawab, untuk
mengatasi berbagai persoalan yang juga Allah berikan kepada kita. Kalau Allah yang memberikan pertanyaan dan persoalan, tentu Allah pula yang paling tahu jawabannya, dan Allah memberikan jawaban itu ke dalam hati kita. Maka pastikan hati kitanya terbuka, pastikan hati kitanya bersih, pastikan hati kitanya lapang, sehingga kemudian kita bisa membaca dan bisa melihat dengan jelas apa yang Allah berikan jawaban terhadap pertanyaan dan persoalan yang kita hadapi. Dan itu bisa kita lakukan, bisa kita latih dengan wasilah zikrullah. Zikrullah merupakan salah satu metode terbaik, bahwa setiap persoalan ada jawabannya, dan jawaban itu Allah berikan, Allah titipkan ke dalam hati kita, dan bahwa setiap segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah, la ilaha illallah. Dengan itulah insya Allah kemudian kita bisa lebih jelas, lebih mantap, lebih mudah untuk menangkap jawaban-jawaban yang Allah berikan atas semua persoalan yang kita hadapi. Semoga Allah menjaga hati kita agar senantiasa sehat, senantiasa bersih, senantiasa dilindungi dari berbagai hal yang mengotorinya. Dan semoga pula kita dikuatkan oleh Allah untuk berzikir, sehingga hati kita benar-benar menjadi surga bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.